Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai pada hari yang ke-28 ini nafas kita masih berhembus, jantung kita masih berdetak, kaki kita masih melangkah, tangan kita masih berhayung, mata kita masih berkedip, maka sesungguhnya itu adalah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini akan berjalan selamanya seperti hari ini? Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal laylu sabiqun nahar. Matahari tidak menabrak bulan, bulan tidak menabrak matahari. Siang tidak mungkin mendahului malam, malam tidak mungkin mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun. Semuanya berjalan di garis edarnya masing-masing. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhyi, dia yang menghidupkan, wa yumit, dia juga yang mematikan. Tetapi sampai masanya nanti, tiba waktunya, nafas kita ini akan berhenti berhembus, jantung kita akan berhenti berdetak, kaki kita akan berhenti melangkah, tangan kita akan berhenti berhayung. Perbuatan yang paling ringan pada saat itu mengedipkan mata, tapi mengedipkan mata pun kita tidak mau. Datang orang lain menutupkan mata kita. Lalu kemudian anak, istri, tetangga, sahabat, kerabat, ande taulan akan meneteskan air mata karena melihat kita terbujur kaku. Ketika sudah berada di posisi itu, maka tidak ada beda antara orang yang kaya raya dengan orang miskin papa. Ketika sudah berada di posisi itu, maka tidak ada beda antara penguasa dengan rakyat jelata. Semuanya sama terbujur. Lalu kemudian digalihkan tanah. Orang-orang akan berkata, itu rumahnya, dia yang bangun, arsiteknya dia yang cari, rezeki dia kejar pagi, siang sampai menjelang malam, sehingga terbangun rumah yang begitu besar, rumah yang begitu mewah. Tapi ketika kita meninggal dunia, maka tidak ada satu jengkal pun di rumah itu yang menjadi tempat beristirahat terakhir kita. Kita hanyalah sebungkus daging busuk yang akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Dari tanah kita diciptakan, kembali ke dalam tanah, lalu diantar orang ramai-ramai masuk ke lubang tanah. Lalu kemudian anak, buah hati, belayan jiwa akan masuk ke dalam liang lahat. Yang satu memegang kepala, yang satu memegang pinggang, yang satu memegang ujung kaki. Lalu kemudian mereka menarik satu persatu papan penutup liang lahat. Lalu mereka naik ke atas menginjak-injak makam biar padat. Lalu kita dibacakan talqin sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayup-sayup suara kaki telapak mereka, sayup-sayup suara telapak kaki mereka akan meninggalkan kita sendirian. Yang menjadi pertanyaan, mana kawan, mana sahabat, mana anak, mana istri, mana cucu, mana tetangga, mana kerabat, kemana mereka semua? Mereka semua akan pulang ke rumah dengan derayan air mata. Hari pertama mereka menangis, hari kedua mereka menangis, hari ketiga mereka menangis, sampai akhirnya mereka duduk rapat keluarga
membagi harta warisan. Harta itu mereka tidak pernah mencarinya. Harta itu mereka tidak pernah memikirkannya. Tapi ketika kita meninggal dunia, bahkan mereka berkelahi di belakang. Untuk apa? Untuk memperebutkan harta warisan itu. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana nasib kita di alam kubur? Bagaimana nasib kita di alam kubur? Kalau kaki kita sering kita pakai untuk melangkah ke masjid, maka sesungguhnya itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tangan kita ini sering kita pakai usap-usap kepalanya anak yatim, tangan kita pakai menyumbang ke masjid, bantu fakir miskin, maka sesungguhnya itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, kata Allah, kami akan tampakkan amal-amal mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hidup hanyalah sepotong cerita. Hidup di atas dunia tidak lama Bapak Ibu. Paling lama 60 tahun, 70 tahun. Sehingga saya biasa berbahasa seperti ini. Kalau memang pada Allah takdirkan kita menderita di dunia, Allah takdirkan kita miskin di dunia, sengsara di dunia, paling lama 60 tahun Pak. Paling lama 70 tahun kalau kita menderita. Setelah itu penderitaan kita akan berakhir dengan yang namanya kematian. Makanya saya mengatakan pada akhirnya hidup hanyalah sepotong cerita. Maka tinggalkanlah cerita yang baik. Kalau baik di waktu hidup, insya Allah nanti kalau kita meninggal dunia, maka itu juga yang akan diingat orang. Tapi kalau tidak baik di waktu hidup, nanti kalau kita meninggal dunia, maka itu juga yang akan cerita orang. Maka selama kita masih hidup, goreskanlah tinta-tinta kebaikan, supaya itu akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisa-sisa Ramadan hari ke-28, semoga kita semua yang hadir pada subuh hari ini adalah orang-orang yang istiqamah, tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sampai Ramadan ini berakhir, tapi setelah keluar dari Ramadan, kita masih datang berjamaah sholat subuh di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berpuasa 28 kalau sampai nanti. Lapar-lapar 1 bulan, haus-haus 1 bulan. Sesungguhnya ada yang mau kita capai. Ada pencapaian tak? Ada target tak? Apa itu Bapak Ibu? Derajat la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang bertakwa, kata Allah. Apa itu takwa? Menurut Imam Al-Busiri, kata takwa itu berasal dari 4 huruf. Yang pertama ada huruf ta, yang kedua ada huruf qaf, yang ketiga ada huruf waw, dan yang keempat ada huruf alif. Yang pertama ada huruf ta. Apa itu huruf ta? Tawadhu. Rendah hati, tidak sombong, nama bangka. Kita semua berharap kepada Ibu setelah bulan suci Ramadan kita punya sifat yang pertama, yaitu sifat tawadhu, tidak sombong, rendah hati di hadapan manusia. Yang kedua ada huruf qaf. Apa itu huruf qaf? Qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu, kenapa kita selalu merasa miskin? Banyak orang hari ini Bapak Ibu tabik selalu merasa miskin di hadapan Allah. Kenapa? Karena tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia sampai hari ini. Maka dari itu setelah bulan suci Ramadan kita punya sifat yang kedua, yaitu sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Yang ketiga ada huruf waw. Apa itu huruf waw? Wara. Apa itu wara? Punya sifat kehati-hatian terhadap hal-hal yang syubhat. Apa itu syubhat? Hal-hal yang tidak ditahu apa hukumnya, tidak pasti hukumnya antara ini halal atau ini haram. Punya sifat kehati-hatian terhadap hal-hal yang syubhat. Kalau kita berada di posisi itu, tidak ditahu ini hukumnya halal atau ini hukumnya haram, maka segera kita tinggalkan. Punya sifat wara, punya sifat kehati-hatian terhadap hal-hal yang syubhat. Yang keempat
ada huruf alif. Apa itu huruf alif? Adalah amanah. Amanah. Kita semua berharap Bapak dan Ibu setelah keluar dari bulan suci Ramadan, kita semua punya sifat amanah. Apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah berikan titipkan kepada kita, dititipkan manusia kepada kita, maka kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Amanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua berharap setelah dari bulan suci Ramadan kita mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Benarnya datangnya dari Allah, salahnya datangnya dari diri saya pribadi. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.